Kedua tanaman hias ini sama-sama dari keluarga aroid ya. Jadi sangat cantik guys. Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cantiknya tanaman hias Gloriosum. Begini cara merawatnya. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada dua jenis tanaman hias dari keluarga aroid guys. Nah, apa aja sih? Ini dia. Yang di belakang itu adalah dari jenis tanaman hias Melanochrysum. Nah, lihat, tinggi sekali ya. Sudah tinggi dan sudah menginjak usia dewasa. Dan yang di depannya ini adalah dari jenis tanaman hias Gloriosum. Kedua tanaman hias ini sama-sama dari keluarga aroid ya, dimana ada kesamaan yang mirip ya, tapi juga ada dari hal yang membedakannya. Nah, kita lanjut ya untuk membahasnya. Sekarang kita lihat dari persamaannya dulu. Dua jenis tanaman hias ini adalah dari jenis tanaman hias indoor ya guys, dimana peletakannya bisa kita taruh di teras rumah, dimana pada saat kondisi siang hari itu terang tapi tidak terkena matahari langsung, ataupun bisa diletakkan di bawah paranet 50% juga itu sudah oke guys untuk peletakannya. Persamaan yang kedua yaitu tanaman hias Gloriosum ini dan tanaman hias Melanochrysum ini itu mempunyai jenis daun yang kalau terkena sinar lampu atau sinar matahari itu kelihatan mengkilat ya, karena mempunyai efek daun yang seperti bludru. Nah, itu dia. Lalu mempunyai efek dari 3 dimensi, artinya apabila kita pegang itu ada seperti guratan-guratan yang menuju ke dalam dari daunnya. Jadi sangat cantik guys. Nah, tapi ada yang bikin beda nih dari kedua jenis tanaman hias ini, yaitu apa? Untuk tanaman hias Melanochrysum itu adalah jenis dari tanaman epifit ya, atau merambat pada tiang atau pada pohon-pohon tertentu ya yang besar. Nah, seperti ini misalkan ini saya rambatkan kepada turus ya, turus kokopit yang saya buat, sehingga dia bisa menjalar dan akar udaranya itu masuk ke dalam sela-sela dari turus kokopit yang saya buat ini. Cara pembuatan turusnya sudah ada ya di video saya yang terdahulu, silahkan cek aja di playlist tanaman. Nah, lihat guys, cantik sekali bukan? Lalu berbeda dengan tanaman samping ini yaitu Gloriosum, itu tidak perlu yang namanya kita rambatkan ke turus ya, atau tiang media tanam vertikal. Karena kenapa? Untuk Gloriosum ini itu dia tidak merambat guys. Untuk tanaman Gloriosum ini sifatnya menjalar atau merambat ya, tapi di dalam media tanam. Jadi nanti di dalam media tanam ini akan numbuh sebelah sini, terus mengitari dari seluruh permukaan media tanam. Nah, seperti ini contohnya ya guys. Ini batang 1, 2, dan yang ketiga itu saling berhimpitan. Ini daun muda ya, muncul lagi, lihat masih menggulung ya, karena masih muda dan warnanya juga masih agak sedikit pucat. Nanti kalau sudah mekar dia akan sempurna seperti ini warnanya. Nanti setelah dia numbuh bagian sini, dia akan numbuh lagi di sampingnya. Nah, jadi nanti kalau sudah penuh kita harus pindah pot atau repotting ya ke pot yang kurang lebih besar lagi. Nah, kebetulan karena ini potnya saya memakai warna hitam ya, saya akan pindah juga ke pot yang baru dengan ukuran lebih besar dan warna yang warna putih. Jadi kelihatan akan lebih cantik dan elegan. Nah, seperti ini ya guys, lihat. Nanti saya akan pindah ke pot yang lebih besar dan warna putih ini. Dan kita cek dulu untuk lubang drainasenya. Nah, lihat guys, ini buat teman-teman ya, pelajaran atau tips. Kalau baru membeli pot di toko tanaman, kita harus cek dulu untuk lubang drainasenya ya, dimana ini cetakannya kurang sempurna. Lihat itu ya, ini kalau kita pakai nanti untuk keluarnya air dari pot itu kurang sempurna atau kurang banyak ya, biasanya akan terjadi penggenangan di dalam pot, penggenangan air ya, sehingga akan menggenang di media tanam dan itu biasanya akan menyebabkan busuk akar. Maka dari itu kalau kita membeli pot, carilah yang terbuka secara sempurna
Ataupun kalau tidak sempurna seperti ini, kita bisa melubanginya kembali dengan pisau seperti ini. Nah, ini dia guys. Kita tusuk, kemudian kita putar-putar seperti ini. Nah, ini dia. Nah, lihat guys, nanti akan terbuka sempurna seperti ini. Kita lakukan semua ya pada lubang-lubang ini. Oke. A few moments later. Oke guys, sekarang potnya udah sempurna ya untuk lubang-lubangnya. Sekarang mari kita pindah tanam. Oh ya, untuk media tanam yang saya pakai ini adalah campuran dari, nah ini dia, ini adalah sekam mentah, lalu ada pupuk kambing dan sedikit tanah kebun ya. Perbandingnya berapa? Perbandingnya adalah sekam mentahnya 1 bagian, pupuk kambingnya setengah bagian, dan tanah kebunnya adalah setengah bagian. Tanah kebun ya yang berwarna hitam itu, jangan tanah liat yang berwarna merah. Oke, sekarang kita pindah tanam. Nah itu dia guys, cantik bukan? Dengan penggunaan pot yang berwarna putih, maka kelihatan akan lebih cantik dan elegan. Setelah pindah tanam seperti ini, kita lanjut melakukan pemupukan ya. Pemupukan dengan pemupukan Dekastar. Ini ya, Dekastarnya 17-11-10 TE ataupun 13-13 tidak masalah ya. Yuk langsung aja kita lakukan pemupukan. Nah ini dia guys pupuknya ya. Kita ambil sekitar 10-15 butir. Nah ini dia guys ya. Kita masukkan atau taburkan seperti ini di permukaan media tanamnya. Lalu kita tutup dengan media tanam agar tidak berlari-lari ya pada saat nanti disiram. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan penyiraman. Nah ini dia guys pupuk organik cairnya yang sudah saya siapkan, yaitu pupuk organik cair Calang Sembroni seperti biasa. Ini pupuk organik buatan saya yang terbuat dari ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hias sehingga muncul terus tunas-tunas baru seperti ini ya. Lihat ini tunas barunya muncul terus karena kenapa? Karena saya siram dengan pupuk buatan saya ini. Buat teman-teman yang pengen mesennya silahkan WA aja ya di 0812 874 7041. Nah ini adalah air 1 liter yang sudah saya campur dengan pupuk organiknya. Pupuk organiknya 60 ml ya untuk air 1 liter. Yuk kita langsung aja untuk menyiramnya. Nah seperti ini. Kita bisa menyiramnya seminggu 2 kali ya. Nah untuk pemupukan Dekastar yang tadi saya lakukan, ditaburkan itu per 3 bulan sekali, yaitu 10-15 butir dengan pupuk Dekastar. Ini ya pupuknya. Jangan lupa angkanya, karena ada beberapa pupuk Dekastar yang khusus untuk pembungaan, bukan untuk tanaman hias daun seperti ini. Nah oke ya guys, sekarang sudah tahu kan cara merawat tanaman gloriosum agar indah, cantik, menawan di teras rumah teman-teman. Jangan lupa subscribe dengan tekan tombol loncengnya, komen, like, and share. Ditunggu ya untuk video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.